Halo semuanya, perkenalkan nama saya Kevin William dari 1243. Pada kesempatan kali ini, saya akan menampilkan portofolio yang telah saya buat. Tentunya mencakup apa yang telah saya pelajari, perannya apa dalam kelompok, nilai-nilai apa yang saya dapat, serta evaluasi untuk kedepannya dalam setiap tema 1, 2, dan 3 ini. Pada tema pertama yang bertemakan panggilan hidup, saya mendapatkan produk blog yang dibuat dengan judul lamaran sebagai pedoman masa mendatang. Dalam blog ini, saya mendapatkan pelajaran yang ada dari 7 mata pelajaran yang telah dikolaborasikan. Di antaranya ada agama mengenai panggilan hidup, PPKN mengenai hak dan kewajiban, bahasa Inggris mengenai resume pekerjaan, bahasa Indonesia mengenai surat lamaran pekerjaan, dan matematika wajib serta minat mengenai turunan trigonometri dan geometri. Selain itu, saya mendapatkan pengalaman dalam peran membuat blog sekaligus jurnalis dalam kelompok ini. Mengenai pengalaman, saya harus bisa bekerja dengan penuh kesabaran, berkomitmen yang kuat dalam menyelesaikannya, dan bertanggung jawab yang tinggi dalam kelompok. Dalam pembuatan blog, sayangnya saya dan kelompok harus konsultasi dengan guru pendamping berkali-kali hingga produk blog menjadi matang. Tentu di sisi lainnya mempunyai kekurangan juga dari produk ini. Dari tampilan blog yang masih agak kurang menarik untuk membaca, sehingga mudah bosan dikarenakan manajemen waktu yang dalam kelompok masih kurang dan masih banyak berbentuk poin-poin dari setiap tema, sehingga dalam mengkolaborasikannya juga agak maksa di dalam produk blognya. Harapan kedepannya adalah semoga dalam pembuatan produk ini bisa lebih maksimal lagi dan pentingnya manajemen waktu dengan kelompok. Lanjut pada tema kedua yang bertemakan Laudato Si, saya mendapatkan produk komik yang dibuat dengan judul Lingkungan dan Iptek. Dalam komik ini, saya mendapatkan pelajaran yang ada dari 7 mata pelajaran. Bahasa Indonesia mengenai teks editorial, bahasa Inggris mengenai teks berita, agama mengenai ketegangan tokoh, PKN mengenai perkembangan iptek, biologi mengenai gen dan hereditas, matematika minat mengenai data diskrit kontinu, matematika wajib mengenai data statistika. Selain itu, saya mendapat pengalaman dalam peran membuat skrip produk, pengecekan produk, serta jurnalis dalam kelompok. Mengenai pengalaman, saya harus bisa bekerja dengan penuh ketelitian, menghargai pendapat, dan rasa kebersamaan dalam kelompok, karena dalam pembagian saya tidak hanya diam saja ketika pekerjaan saya selesai. Saya harus membantu pekerjaan teman di dalam kelompok saya. Tentu di sisi lain mempunyai kekurangan juga dari produk ini. Dari tampilan komik yang masih agak kurang maksimal, dari segi bubble yang masih agak menutup objek, gambar belakangnya atau background suasana dan tempat, serta dari segi teks yang juga masih menggunakan kalimat yang panjang, sehingga penonton juga ngantuk untuk membacanya. Harapan kedepannya adalah semoga dalam pembuatan produk komik ini lagi, saya bisa maksimal dalam koreksi kekurangan kelompok kami, agar produk kedepannya bisa lebih maksimal lagi. Dan konsultasi dengan guru pendamping sangat dibutuhkan dalam pembuatan produk ini. Lanjut yang terakhir pada tema ketiga yang bertemakan Unity and Plurality, saya mendapatkan produk podcast yang berjudul Keberagaman yang Mempersatukan. Dalam podcast ini saya mendapatkan pelajaran yang ada dari 7 mata pelajaran. Di antaranya ada bahasa Inggris mengenai memberikan usul atau nasihat, agama mengenai bersyukur atas keberagaman yang ada di Indonesia, PPKN mengenai persatuan dan kesatuan bangsa sebagai upaya menjaga dan mempertahankan NKRI, biologi mengenai mutasi, bahasa Indonesia mengenai teks biografi, matematika wajib mengenai peluang majemuk, dan matematika minat mengenai peluang binomial. Selain itu, saya mendapat pengalaman dalam peran membuat jurnalis, pembuatan skrip, dan pengecekan produk. Mengenai pengalaman, saya harus bisa bekerja dengan penuh percaya diri. Bagaimana pendapat skrip produk nanti juga bisa diterima dengan kelompok. Penalaran saya dan ide kreativitas agar bagaimana jalan podcast nanti nyambung, serta desain teknologi dalam pemakaian. Dari tampilan podcast sudah baik dalam sisi pengeditan dan animasi karakter yang bergerak dalam produk. Namun dalam setiap pembicaraan masih agak kaku, sehingga animasi bibir di karakter agak terbata-bata. Harapan kedepannya adalah semoga dalam pembuatan produk podcast saya bisa melakukan pengecekan dengan teliti dan berkala pada setiap detik video podcastnya agar animasinya lebih smooth lagi. Dan satu lagi adalah konsultasi kami yang masih kurang. Semoga kedepannya saya dan kelompok saya bisa berkonsultasi secara maksimal agar produk yang ditampilkan juga maksimal. Terima kasih yang sudah menonton. Semoga portofolio yang sudah saya sampaikan bisa berguna dan bermanfaat untuk teman-teman sekalian. Terima kasih.